Selanjutnya hadis yang ke-35, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari rezeki yang halal wajibun ala kulli muslimin, wajib atas setiap orang Islam. Di dalam Islam itu bukan hanya sekedar diperintahkan untuk bekerja, bukan hanya sekedar dianjurkan atau diperintahkan untuk mencari nafkah, akan tetapi memperhatikan bagaimana cara kita mendapatkan rezeki yang halal. Karena kehalalan harta kita, kehalalan rezeki kita itu berdampak besar bagi diri kita dan keturunan-keturunan kita. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Idris. Pernah suatu ketika beliau jalan-jalan menelusuri sungai. Nemu ada buah delima yang hanyut mengikuti arus sungai. Kalau hukumnya barang temuan, nggak apa-apa kan kalau nggak ada yang milikin. Cuma Syekh Idris ini diambil, buah delimanya diambil, dimakan. Dapat setengah delima, beliau ingat, ini buah delima yang aku makan halal atau haram? Sehingga berhenti. Masih memikirkan kehalalan. Bagaimana nantinya kalau yang punya delima ini tidak ridho. Sehingga apa yang saya makan menjadikan gumpalan-gumpalan daripada api neraka jahanam yang masuk ke dalam perut kita. Karena apa? Masuk barang haram. Yang menyebabkan dampaknya kalau kita makan barang haram, malas untuk ibadah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang sulit, ya. Makanya rezeki yang halal itu bisa membentuk karakter anak menjadi anak yang saleh atau salihah, tergantung dari rezeki yang kita dapatkan. Kembali lagi, Syekh Idris ini setelah makan dapat setengah, ingat, ini delima yang saya makan haram atau halal, sehingga saya harus mencari pemilik delima ini, hingga menelusuri terus sampai ketemu yang mana di rumahnya itu ada pohon delima. Beliau beranggapan ini nih pemilik delimanya. Datang ke situ, disambut dengan pemilik rumahnya. Pemilik rumahnya sudah sepuh. Datang, Bapak, saya minta maaf. Tadi saya berjalan di pinggir di tepi sungai menemukan delima. Saya makan kemudian teringat, ini halal atau haram, saya pengen. Dan begitu saya melihat rumah Anda ada delima, maka buah delima ini dari rumah Anda. Tolong berikan kehalalan bagi delima yang sudah masuk ke dalam perutku. Diperhatikan sama bapak-bapaknya tersebut. Sehingga kata bapaknya menjawab, enggak semudah itu kamu dapat kehalalan. Enggak sekedar kamu minta maaf, saya bisa memaafkan kamu, enggak cukup. Kalau kamu pengen dapat kehalalan daripada buah delima yang sudah kamu makan tersebut, maka dengan satu syarat, kamu kerja membersihkan ladang kebun saya selama 1 bulan tanpa digaji. Berat nggak? Kalau kerja nggak digaji, berat. Kita kalau nggak ada gaji, kerja, pasti nanti gerundel di hati. Udah capek, nggak dapat gaji. Ini 1 bulan. Syaratnya untuk mendapatkan kehalalan daripada buah tadi yang dimakan, kamu harus kerja di ladangku 1 bulan tanpa digaji. Syekh Idris beranggapan demi untuk mendapatkan kehalalan
demi untuk mendapatkan ridha, saya bersedia. Kerja, Bu. Sudah sampai jangka bulannya habis, beliau menghadap kepada bapak tua tersebut ngomong, "Bapak, sudah saya selesaikan, masa saya sudah habis, maka sudahkah Anda ridho dengan saya? Halalkah buah delima yang saya makan?" "Belum. Kecuali kamu nikahi anak saya yang buta, tuli, bisu, lumpuh." Pinten kira-kira Bu yang mau? Tiba-tiba anak jenengan di minta kita dapetin daripada buta, bisu, lumpuh. Gak mungkin Bu, berat. Gak mungkin mau. Tapi lagi-lagi karena untuk halal, untuk ridho, akhirnya saya bersedia. Setelah diakadkan nikah, disuruh masuk menemui anaknya, putrinya, ternyata yang didapatkan di kamar nggak buta, cantiknya luar biasa, nggak buta, nggak bisu, nggak tuli, nggak lumpuh. Akhirnya keluar lagi, salah, bukan istri itu, istri kamu. Yang maksudnya bisu, mulutnya dia tidak pernah mengatakan kemaksiatan. Mulutnya disibukkan dengan baca Al-Quran, baca zikir, maka sehingga saya mengatakan anak saya bisu. Karena tidak pernah mengatakan hal-hal yang kotor, hal yang kemaksiatan, hal yang keji, tidak pernah. Oleh karenanya saya katakan dia tuli karena telinganya hanya didengarkan dari perkara-perkara yang baik, tidak pernah mendengarkan dari gosip, riba, tidak pernah. Sehingga saya katakan dia tuli. Dia bisu karena mulutnya bisu, tuli sama buta. Karena buta dia tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan bagi Allah. Saya katakan anak saya lumpuh karena kakinya tidak pernah keluar rumah dari kemaksiatan. Jadi kakinya dipakai untuk ibadah. Akhirnya dari situlah lahirlah ulama besar, imam besar, yaitu Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i yang 7 tahun sudah hatam Al-Quran. 10 tahun sudah hatam kitab Muwatta, 15 tahun sudah jadi mufti. Itu karena apa? Orang tuanya. Jadi jauh sebelum nikah sudah memperhatikan kehalalan, rezeki yang halal, dua-duanya. Sehingga mendapatkan anak yang soleh, seorang ulama besar. Maka kalau kita kepingin dapat keturunan yang soleh-solehah, perhatikan dari rezeki yang kita dapatkan salah satunya, yaitu rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlunya untuk mencari rezeki yang halal dan tentunya kita bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, kalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka aku terus tambahin. Tambahin apa? Tambahin kebaikan, tambahin kenikmatan. Jadi rezeki yang halal, walaupun sedikit, yang penting halal, kita syukuri. Dan itu pun nanti yang akan dikasih tambahan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezeki yang selama ini kita cari, termasuk daripada rezeki yang halal dan barokah, rezeki zahir, rezeki batin, yang bisa membawa kita bahagia di dunia nanti sampai di akhirat.